Ya pemirsa, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 hingga 2029 ini usai digelar di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan ini menjadi sejarah di Gedung Parlemen Senayan. Dan memang kalau kita melihat bahwa kata sambutan yang luar biasa diantarkan dan juga dinikmati bahwa seluruh Indonesia menanti-nantikan hal ini. Dan untuk menikmati ataupun mengungkap bahwa sambutan yang luar biasa ini, kita bersama dengan salah satu anggota DPR dari Demokrat, yakni Bang Dede Yusuf. Halo, selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Apa kabar, Bang? Baik. Gimana tadi dalam pelaksanaan pelantikan yang sudah digelar? Apa yang dari kata sambutan Presiden? Lebih tepatnya kita sudah menyatakan bahwa Presiden Prabowo sudah dilantik dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana, Bang, suasananya? Yang kita tangkap adalah optimisme. Ya, optimisme dari Pak Prabowo yang kelihatan sudah siap. Artinya dengan segala sesuatu yang akan terjadi di depan, termasuk resesi ekonomi, termasuk masalah apa yang terjadi di Timur Tengah dan lain itu, kelihatan sudah sangat siap sekali. Banyak sekali dari kata sambutan ini menjadi PR ataupun tugas lanjutan yang dilakukan nantinya untuk Presiden Prabowo Subianto. Lagi-lagi kalau kita meng-highlight, apa sih yang harus menjadi utama dalam pemerintahan ke depan, Bang? Yang jelas yang saya tangkap adalah kemandirian dalam potensi yang kita miliki, pangan, energi, ya, termasuk juga sumber daya manusia, dan juga yang paling penting adalah gerakan ekonomi yang menyasar kepada sektor masyarakat kecil. Karena berkali-kali itu uang cilik, rakyat, artinya semestinya kita harus fokus bukan kepada industri-industri yang besar, tapi juga fokus kepada pengembangan sektor ekonomi mikro tentunya di situ. Apakah ini bergantung dengan sumber daya manusia kita yang harus lagi digencarkan untuk pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto? Kalau kita mau jujur, kekuatan kita selain sumber daya alam, itu ada namanya sumber daya manusia. Dan ketika sumber daya manusia 280 juta masyarakat Indonesia, itu pasti melakukan yang namanya belanja rumah tangga atau pembelian hal-hal yang sifatnya adalah umum atau keseharian. Ini sendiri sebenarnya adalah potensi pasar kekuatan kita. Dan selama 2 masa resesi ekonomi, kita bisa survive keluar ketika kita fokus pada ekonomi mikro dan UMKM. Nah, disinilah yang saya lihat mungkin paradigma ini akan dilakukan kembali, ya, mendorong agar masyarakat terjadi belanja atau istilahnya proses proses buying di antara mereka sendiri, sehingga serbuan import ini perlu dikontrol. Karena kalau import masuk, makanya terjadi produksi dalam negerinya tidak menjadi kekuatan. Nah, ini saya belum tahu ya, tapi sejauh ini yang saya lihat kemandirian pangan, kemandirian energi, lalu kemudian juga hak-hak pekerja-pekerja kita itu sebenarnya sudah sangat kuat sekali, ya. Bukan berarti investasi tidak boleh, tapi investasi yang harus bisa mendongkrak sektor perekonomian masyarakat itu sendiri. Baik, berarti banyak tugas dan juga PR yang untuk melihat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini akan dilakukan. Dan lagi-lagi, Bang, kalau kita melihat bahwa tadi kata sambutan yang dilangsungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ada nomenklatur kementerian yang bertambah. Ini seperti apa, Bang, tanggapan? Ya, sebetulnya kementerian yang bertambah ini adalah agar fokus kepada pemecahan masalah. Ada beberapa kementerian, saya menyebutnya saja misalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Itu aja kementerian yang sangat besar yang akhirnya banyak yang tidak fokus. Nah, sekarang rencananya akan dibelah menjadi Pendidikan Tinggi sendiri, Dikdasmen sendiri, dan Kebudayaan sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan konsep ini maka target outcome-nya akan lebih fokus lagi. Anggaran yang disiapkan akan lebih fokus lagi. Jadi bukan hanya katakanlah yang meningkat hanya yang di sisi tertentunya saja. Ya, menurut saya ini bukan pemborosan anggaran, asal outputnya itu benar-benar tercapai targetnya. Apakah ini merupakan pembangunan yang baik nantinya ke depan dalam pemerintahan? Sebetulnya ini kan fungsinya dirjen-dirjen itu tadi yang tadinya ada berapa 7 dirjen dibelah menjadi satu kementerian sendiri, ya kan? Yang paling penting adalah menterinya. Jadi kembali lagi orangnya yang duduk di situ mampukah menerjemahkan visi presiden dengan baik dengan alokasi anggaran yang mungkin tidak besar. Karena kan anggarannya dipecah-pecah. Nah, berarti skill dari menteri ini sangat penting sekali, sangat dibutuhkan sekali. Jangan hanya sekedar mengharapkan anggaran besar, tapi
skillnya tidak ada. Baik Bang, kalau misalnya kita di luar dari konsep ini kan kita melihat bahwa memang untuk pemerintahan ini gimana sih generasi Z nantinya itu melek akan politik lebih tepatnya dari anggota praksi sendiri seperti apa? Ada beberapa hal yang saya rasa sudah dilakukan oleh DPR, salah satunya adalah dengan magang merdeka di gedung DPR. Dan saat ini kita lihat ini anak-anak Gen Z ini, semua ini anak-anak Gen Z ya. Artinya kerentanan mereka terhadap dunia politik sudah tidak terlalu signifikan ya. Nah mungkin ke depan pihak-pihak kementerian juga lebih banyak melibatkan Gen Z karena mereka adalah generasi yang saat ini mengharapkan arah langkah untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka dalam 10 tahun ke depan. Nah negara punya potensi untuk itu, kementerian, BUMN dan lain-lain. Ini harus memberi ruang pada adik-adik kita ini sehingga adik-adik kita mungkin bisa memberikan lebih banyak kreativitas dan ide-ide baru kepada masyarakat Indonesia yang saat ini sudah 70% adalah generasi muda. Besar harapan kita untuk generasi Z, apalagi anak muda-mudi ya Bang ya. Bang, terakhir Bang, untuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka ini seperti apa sih harapan lebih ke depan dalam proses pemerintahan? Tentu harapan kami ada 3 hal yang harus kita lakukan secepatnya, perbaikan sektor ekonomi. Ya, itu yang paling penting, yaitu masyarakat di bawah jangan sampai merasa beban belanja rutin mereka itu menjadi sangat berat, terutama masalah 9 bahan pokok, listrik, dan lain-lain. Yang kedua, transparansi ini menjadi penting, jangan sampai pajak meningkat tapi tidak transparan penggunaannya seperti apa. Dan ketiga, masalah penegakan hukum yang baik. Kita terlalu sering mendengar cerita permasalahan hukum masih seperti ibarat pisau bermata sebelah, bermata dua, ya ada ke atas dan ke bawah. Jadi menurut saya 3 faktor ini bisa menjadi hal yang paling cepat dilakukan ya. Kenapa? Karena kita paham yang diharapkan oleh publik dan masyarakat itu adalah bahwa mereka bisa menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa tertekan, tanpa ada beban biaya yang terlalu berlebihan. Nah, ini fungsi yang paling utama dari pemerintahan Pak Prabowo. Saya rasa ini dahulu dijalankan. Terima kasih untuk waktunya bersama Sinpo TV. Silakan dilanjut Bang aktivitasnya. Thank you Bang. Dan pemirsa, itu dia tadi informasi yang begitu luar biasa mengenai kata sambutan yang lagi-lagi kami lihat bahwa memang masih banyak proses dan juga PR yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Demikian informasi Sinpo TV. Tetap saksikan Sinpo TV dengan berita up to date lainnya.